Assalamualaikum, hai selamat malam Mam, selamat bergabung di Bincang Mams Milenial di Instagram teman ibu milenial, teman Bumil. Apa kabar Mams hari ini? Ketemu lagi dengan kita. Topik kali ini saya akan banyak membahas seputar persiapan persalinan. Lebih tepatnya topiknya adalah ini dia, hal-hal yang harus memperhatikan menjelang persalinan. Siapa nih para moms yang sudah memasuki trimester 3 atau baru memasuki trimester 2 tapi sudah mau siap-siap. Nah, ini adalah saat yang tepat untuk menambah informasi apa aja sih yang harus diperhatikan atau harus disiapkan menjelang persalinan. Bersama topik ini akan nanti saya bahas bersama seorang narasumber yaitu Dr. Rastra Sewakotama Putra SPOG, seorang dokter spesialis kebidanan kandungan dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Nuraida. Nah, sedikit perkenalan tentang Rumah Sakit Ibu dan Anak Nuraida. RSIA Nuraida terletak di pusat kota daerah Bangbarung yang beralamat di Jalan Ahmad Sobana nomor 105 Bogor Utara. Layanan unggulan RSIA Nuraida Bogor ini adalah KIPPA atau Klinik ingin program punya anak. Nah, dan untuk moms yang mungkin berdomisili di daerah Bogor dan ingin berkonsultasi dengan Dokter Aksra berpraktek di RSIA Nuraida setiap hari Senin, Selasa, Jumat jam 4 sore dan Minggu jam 11 pagi. Nah, sudah cukup nih perkenalannya, Mam sudah sedikit terbayang Dokter Aksra di mana berprakteknya dan beliau setiap hari apa aja sih berprakteknya. Nah, sekarang saatnya saya memulai pembahasan tentang hal-hal yang perlu Mams perhatikan menjelang persalinan. Di Bincang Mams Milenial ini hari ini juga lebih istimewa karena nanti akan ada hadiah dari RSIA Nuraida. Tapi pastikan Mams menuliskan pertanyaan yang sesuai topik kita malam ini dengan mengikuti format yaitu nama, lalu domisili. Sudah saya pin di sini. Jadi tuliskan pertanyaan Mams dengan mengikuti format yaitu nama, spasi domisili, nama, spasi umur kehamilan, spasi domisili, spasi pertanyaan. Dan pertanyaan yang terbaik dan mengikuti format nanti akan dipilih dan yang berkesempatan untuk mendapatkan hadiah dari RSIA Nuraida. Oke, saya lihat dulu apakah Dokter Rastra sudah hadir di sini untuk memulai bincang Mams Milenial kita malam ini. Sebentar, saya lihat dulu apakah sudah hadir. Kita lihat ya Mams. Terima kasih sebelumnya untuk para Mams yang sudah hadir tepat waktu di sini. Senang sekali ketemu dengan Mams, bisa berbagi info lagi dengan Mams bersama narasumber yang hari ini yaitu Dokter Rastra dari RSIA Nuraida. Kita lihat sebentar apakah Dokter Rastra sudah hadir, sudah siap untuk menjawab pertanyaan Mams. Halo dokter, selamat malam. Selamat malam Mbak Ira. Iya dokter, terima kasih dokter sebelumnya sudah mau meluangkan waktu untuk ngobrol dengan teman Bumil dok malam ini. Sama-sama. Iya dokter, ini udah banyak moms yang kumpul juga sudah menuliskan pertanyaan sesuai format, tapi tahan dulu, kita kenalan dulu dengan dokter Rastra. Mungkin dokter mau memperkenalkan diri sekaligus memberikan penjelasan singkat dok seputar topik kita malam ini. Baik, terima kasih Mbak Ira. Jadi selamat malam kepada Mams yang sudah hadir. Terima kasih juga ke Mbak Ira sudah diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman tentang menjelang persalinan ya. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dr. Rastra, spesialis obstetri dan ginekologi yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Ira berpraktek di RSIA Nuraida Bogor. Jadi izinkan saya berbagi sedikit informasi tentang menjelang persalinan. Jadi sebelum menyampaikan apa saja hal-hal yang perlu Mams siapkan pada saat menjelang persalinan, ada baiknya kita sama-sama memahami dulu tentang hari perkiraan lahir. Jadi untuk Mams-Mams kan pasti sudah tahu nih hari perkiraan lahirnya kapan. Dan biasanya hari perkiraan lahir itu bisa diketahui dari dua hal. Yang pertama dari hari pertama haid terakhir, kemudian dari perkiraan menurut USG. Kalau dari hari pertama haid terakhir itu dihitung dari hari pertama haid. Biasanya dengan suatu rumus didapat tanggalnya. Itu sekitar usia kehamilannya nanti 40 minggu atau 280 hari. Sedangkan sebenarnya proses pembuahan itu tidak ada yang tahu. Jadi dari hari perkiraan lahir yang 280 hari itu bisa meleset plus minus 2 minggu. Itu yang dari hari pertama haid terakhir. Kemudian perkiraan kedua dari USG.
Nah, dari USG ini juga bisa diketahui hari perkiraan lahirnya kapan. Cuma kalau dari USG ini, kadang mams kan suka bingung nih, setiap kontrol dari awal kehamilan sampai nanti menjelang persalinan, kok dari tafsiran USG hari perkiraan lahirnya suka maju mundur, suka Iya. beda-beda. Seperti itu kan kira-kira yang Mbak Ira ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau dari perkiraan USG itu bisa dipercaya kalau USG-nya dilakukan pada trimester pertama, 12 minggu awal kehamilan. USG Iya. yang didapat pada 12 minggu pertama itu yang bisa dijadikan patokan sebagai hari perkiraan lahir. Kalau USG Oke. makin besar kehamilan, makin melesetnya makin jauh, nggak bisa dijadiin patokan. Jadi itu Iya. sebabnya USG trimester pertama sangat diperlukan, terutama pada moms yang lupa hari pertama haid terakhirnya. Mungkin Iya. itu yang pertama harus dipahami ya, hari perkiraan Iya. lahir. Setelah moms tahu hari perkiraan lahirnya, saya juga mau menyampaikan apa sih tanda-tanda awal dari persalinan. Kan Nah, moms yang iya. udah tahu hari perkiraan lahirnya, sudah nunggu-nunggu tanggalnya, pasti udah cemas, udah berharap-harap. Jadi untuk tanda persalinan yang pertama yang moms akan rasakan adalah kontraksi. Jadi kalau moms yang udah usia kehamilan 32 minggu pasti sudah sering merasakan kontraksi palsu. Atau ada juga Iya. yang belum tahu nih kadang Mbak Ira, kontraksi palsu tuh kayak gimana, rasanya kayak gimana. Kalau sama pasien saya biasanya saya ngejelasinnya perutnya terasa kencang, kayak kram gitu. Terus saya sarankan untuk meraba perut di area pusarnya. Awalnya Iya. lembek, biasanya nanti kalau misalkan kontraksi, saya selalu ibaratkan dengan dahi. Nanti Iya. perutnya itu kencang seperti dahi. Nah itulah seperti itu Hmm. rasanya kontraksi. Awal-awal dirasa kontraksi palsu yang masih jarang-jarang. Kalau nanti sudah awal dari proses persalinan, kontraksi yang mams rasain itu biasanya akan jadi sering. Kalau di teman Bumil nanti ada yang teorinya 511 ya Mbak Ira. Saya sempat baca Iya. juga itu. Jadi kontraksi yang terjadi 5 menit, durasinya 1 menit, seperti itu. Nanti dari kontraksi yang teratur, yang sering, yang kontraksi makin kuat, timbul tanda kedua, keluar lendir campur darah. Nah itulah awal dari proses persalinan. Mulai ada pembukaan dari mulut rahim, itu yang harus mam ketahui. Terus ada juga Mbak Ira, sekarang kalau mam sekarang tuh download aplikasi untuk ngitung kontraksi. Nah itu Iya. di pasien-pasien saya cukup membantu. Jadi kalau misalkan diikutin aplikasinya, nanti disarankan kapan ke rumah sakit. Jadi biar mamsnya nggak bolak-balik. Kadang kan kalau anak pertama proses persalinannya lama, jadi suka ada Iya. yang keluar lendir darah, kontraksinya tuh bisa nunggu seminggu. Jadi dengan ikuti aplikasi itu sih cukup membantu juga. Itu yang Iya. tanda-tanda awal persalinan. Kemudian, nah setelah mam tahu tanggal hari perkiraan lahir, tahu tanda-tanda persalinan, yang sebaiknya mam persiapkan, yang pertama adalah menentukan proses persalinan mams itu ditolong oleh siapa, apakah oleh Iya. bidan atau apakah oleh dokter. Sebelum mams memutuskan proses persalinannya itu ditolong oleh siapa, jadi saya mau sampaikan bahwa tentukan dulu kehamilan mams ini apakah termasuk kehamilan yang berisiko tinggi atau tidak. Jadi ada beberapa kategori yang masuk kategori risiko tinggi yang harus hati-hati mamsnya. Jadi yang pertama, tinggi badan kurang dari 145 cm. Nah itu curiga kemungkinan ke arah panggul mamsnya sempit. Jadi harus hati-hati. Yang kedua, bentuk panggulnya. Pada usia kehamilan di atas 32 minggu, biasanya dari bagian kebidanan akan memeriksa panggul mams, apakah panggul mams luas ataukah panggul mams punya kelainan, ada riwayat pernah jatuh seperti itu. Kemudian usia mamsnya, kalau usia kurang dari 20 atau lebih dari 35 itu juga termasuk kategori kehamilan dengan risiko tinggi. Kemudian jumlah anak yang lebih dari 4, jumlah anak yang lebih dari 4 juga harus hati-hati. Persalinan sebelumnya juga terlalu dekat juga harus hati-hati. Kurang dari 2 tahun itu juga harus hati-hati. Kemudian adanya penyulit atau komplikasi selama persalinan sebelumnya. Misalkan mams dengan riwayat persalinan bayi besar, kemudian riwayat perdarahan setelah melahirkan, atau plasentanya tidak segera lahir pada waktu persalinan sebelumnya, itu juga termasuk risiko kehamilan dengan risiko tinggi. Kemudian sering terjadi keguguran sebelumnya, itu juga harus hati-hati. Adanya riwayat operasi baik itu seksio atau operasi miom atau operasi lain yang di area dinding perut, itu juga termasuk risiko tinggi. Yang terakhir, mams dengan penyakit penyerta, misalkan dengan penyakit diabetes, hipertensi, atau
kelainan darah, hipertiroid itu juga masuk kehamilan dengan risiko tinggi. Nah, itu harus hati-hati. Jadi, hal-hal tersebut bisa jadi pertimbangan MAMS untuk memutuskan apakah melahirkan di bidan atau di dokter. Setelah MAMS sudah menentukan persalinannya dibantu siapa, MAMS juga sebaiknya menentukan dari awal persalinan MAMS itu melalui apa, apakah persalinan normal ataupun dengan seksio. Jadi kalau untuk persalinan seksio, yang harus diseksio sebenarnya cuma ada 2 hal yang harus diseksio. Yang pertama, plasenta previa yang menutupi jalan lahir, memang itu harus diseksio. Kemudian panggulnya memang sempit, yang tidak mungkin dilalui oleh si janin. 2 hal itu saja. Selain itu, semuanya masih bisa diusahakan untuk normal. Kemudian menentukan tempat persalinan. Nah, udah tahu dengan siapa, metodenya apa. Dan saatnya sekarang MAMS menentukan tempat persalinan. Yang paling utama menentukan tempat persalinan adalah jarak. Nah, jangan lupa jarak itu bukan cuma dipikirkan dari rumah ke tempat persalinan yang MAMS nanti pilih. Dilihat dari jaraknya, kemudian lihat lalu lintasnya. Karena kan tidak tahu nanti waktu tanda-tanda persalinan itu muncul kapan. Apakah waktu jam sibuk atau pada saat lalu lintas kosong. Kemudian jangan lupa untuk MAMS yang bekerja jaraknya juga dari kantor, karena kan kita tidak tahu MAMS ini udah merencanakan cuti melahirkan pada tanggal berapa, ternyata tanda-tandanya lebih maju duluan. Nah, itu juga harus dipikirkan juga jarak dari kantornya. Yang kedua adalah anggaran. Jadi MAMS harus memikirkan anggarannya. Udah survei ke beberapa rumah sakit, dipikirkan anggarannya. Anggarannya harus diketahui. Pertama, biaya persalinannya. Pikirkan kemungkinan terburuknya. Biaya persalinannya, mungkin biaya persalinan pasti lebih mahal yang operasi ya Mbak Ira dibanding yang normal. Jadi kemungkinan terburuk saja dipikirkan anggarannya. Kemudian biaya selama perawatannya. Setelah itu biaya bayinya. Apakah bayinya itu nantinya kemungkinan terburuk perlu dirawat, jadi dipikirkan segala kemungkinan terburuknya. Jadi pikirkan biaya yang terbesar. Setelah anggaran, pikirkan juga fasilitas. Jadi setiap MAMS nanti memerlukan kebutuhan tiap rumah sakit yang berbeda. Misalkan MAMS dengan kemungkinan lahir prematur, perlu ruang NICU, apakah MAMS dengan penyakit penyerta, perlu ruang rawat ICU atau pendampingan dokter jantung, dokter penyakit dalam. Nah, MAMS harus tahu kondisi kehamilan MAMS itu seperti apa. Setelah MAMS tahu, MAMS bisa menentukan rumah sakit yang bagaimana yang terbaik untuk MAMS. Kemudian terakhir suasana. Setiap MAMS pasti punya kategori kebersihan yang seperti apa, kenyamanan seperti apa, terus dilihat dari stafnya bagaimana, apakah ramah. Yang paling utama mudah untuk aksesnya. Akses itu baik mau booking ininya, pemeriksaan, ruangan, dan apakah rumah sakit itu memberi privasi terhadap MAMS, kemudian ada rawat gabung atau tidak. Jadi keperluan-keperluan apa saja yang MAMS inginkan, itu MAMS cari di tempat persalinan yang MAMS ingin tentukan. Seperti itu. Terakhir yang paling utama, yang paling penting untuk MAMS adalah persiapan mental. Jadi udah nungguin harinya, nah itu persiapan mental yang paling utama. Karena pada saat nanti proses persalinan tidak ada yang bisa membantu selain diri MAMS sendiri. Kita sebagai penolong namanya hanya menolong, membantu, tapi proses persalinan itu adalah tekad dari MAMS itu sendiri. Jadi yang pertama mental itu bisa kuat, mental itu bisa buat MAMS tenang. Itu bagaimana? Pertama, cari info sebanyak-banyaknya dari proses persalinannya, terus perawatan bayi, terus persiapan yang lain-lain. Jadi dari mana infonya sekarang kan banyak ya Mbak Ira ya. Dari mana-mana bisa infonya, dari internet, dari tetangga, dari orang tua bisa dicari. Ya, jangan lupa setiap informasi yang didapat didiskusikan dulu sama dokter atau bidan yang biasa MAMS kontrol. Itu yang pertama informasi, kemudian menjaga stamina yang paling utama juga, dan kesehatan. Dari mana stamina itu MAMS dapat? Dari rajin olahraga terutama, apakah itu mau senam hamil, yoga, olahraga yang biasa MAMS lakukan sebelumnya itu boleh, tidak ada masalah. Kemudian makan makanan seimbang seperti yang pasti dianjurkan oleh dokter atau bidan MAMS. Dan jangan lupa minum suplemen kehamilan sesuai yang MAMS butuhin, karena tiap MAMS pasti perlu kebutuhan suplemen yang berbeda-beda. Mungkin sebagai pengantar informasi menjelang persalinan itu yang bisa saya sedikit sampaikan. Wah, udah lengkap banget nih Mams ya. Jadi penjelasan Dokter Asra tadi mulai dari
dari awal sampai akhir, bahkan sampai pemilihan rumah sakit dan persiapan dananya ya dok ya. Nah tapi Iya. pertanyaannya adalah sebenarnya kalau menjelang persalinan kita masih butuh cek lab gitu nggak sih dok? Apa itu sudah dilakukan di trimester sebelumnya dok? Ya, jadi memang kalau misalkan pemeriksaan lab itu pertama dianjurkan pada pemeriksaan trimester pertama untuk mengetahui keadaan awal dari kehamilan moms. Pertama Ya. yang paling sering kita cek biasanya sel darah merah, gula darah, itu yang paling utama. Pada saat akhir kehamilan dipastikan lagi biasanya kita ulang di usia 32 minggu untuk memastikan karena pada kehamilan ada yang disebut anemia fisiologis. Jadi yang awalnya HB MAMS bagus, tapi karena kehamilan biasanya akan turun. Nah, itu kita cek ulang pada Ya. trimester ketiga. Kemudian pada era pandemi seperti saat ini, dari pihak rumah sakit, dari pihak Opjin pasti menyarankan untuk dilakukan screening COVID-19 pada usia 38 minggu. Sebaiknya dilakukan. Ya. Seperti itu, Mbak Ira. Oke, jadi kurang lebih itu ya dok, disesuaikan dengan kondisi pandemik ini juga ya dok ya. Iya, disesuaikan kondisi pandemi. Oke. Dokter, ini udah mulai banyak masuk pertanyaan dari para moms dan juga yang banyak yang sudah mengikuti format. Terima kasih sebelumnya moms. Saya ingatkan lagi mungkin ada yang baru bergabung di Bincang Moms Milenial malam ini untuk mendapatkan hadiah menarik dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Nuraida. Jangan lupa tuliskan pertanyaan moms sesuai topik dan ikuti formatnya ya, yaitu nama, spasi, umur kehamilan, spasi, domisili, lalu pertanyaan moms. Oke, saya mulai dengan pertanyaan pertama dok. Pertanyaan dari Mams Fani di Bekasi. Dokter mau tanya dong, gimana sih mempersiapkan proses persalinan agar minim trauma? Karena 2012 saya promil di Rumah Sakit Nuraida dengan Dokter Lukman. Mungkin ini butuh saran dari dokter kedua dok, karena sebelumnya ini ternyata pasien di Rumah Sakit Nuraida. Ini gimana dok? Halo dok. Halo. Halo dokter. Iya. Oke, sebentar ya mam, kita tunggu. Mungkin Seperti ini tadi ada sedikit gangguan, Mbak Ira. Iya betul. Oke, kita sedikit terputus dok. Mungkin saya ulangi lagi pertanyaannya dok ya. Halo. Halo dokter. Ya, dokter. Oke, sebentar ya mam. Sepertinya saya kehilangan dokter Nasra karena jaringannya mungkin belum stabil. Sambil menunggu, Mams masih bisa menuliskan pertanyaan. Jangan lupa ikuti dengan format yang sudah saya pin di sini, yaitu nama, spasi umur kehamilan, spasi domisili, spasi pertanyaan. Jadi nanti selain pertanyaan dibacakan, juga nanti berkesempatan untuk dipilih sebagai pemenang malam ini. Oke, saya tunggu sebentar, Dokter Astra, untuk terhubung lagi dengan kita. Sepertinya kabarnya dokternya hilang. Oke, sebentar ya, kita tunggu. Memang jaringan nggak bisa diprediksi. Naik turun karena kondisi juga. Halo dokter. Iya Mbak Ira. Iya, udah nyambung lagi. Oke, sudah nyambung lagi. Alhamdulillah, sudah datang lagi dokter Asra. Iya. Dok, mungkin saya perlu ulang lagi pertanyaannya dok. Ya, saya ulang pertanyaannya dok ya. Pertanyaan pertama datang dari Mams Fani di Bekasi. Iya. Usia kehamilan Mams Fani 28 minggu. Mau tanya, dok gimana sih mempersiapkan proses persalinan agar minim trauma? 2012 saya promil di Rumah Sakit Nuraida dengan Dokter Lukman. Wah ini pasien Rumah Sakit Nuraida nih dok. Iya. Yang kira maksud minim trauma apa ya? Trauma yang dirasa psikis ibu atau trauma dari jalan lahirnya ya? Mungkin dari jalan lahirnya mungkin ya dok ya. Mungkin jadi ya kalau misalkan trauma dari jalan lahir itu bisa disiapkan dengan pertama di selalu rutin kontrol. Jadi diusahakan kalau bisa berat badan janinnya jangan terlalu besar, apalagi terutama untuk anak pertama. Jadi itu dengan cara bagaimana berat badan bayi terkontrol dengan cara memilih makanan yang tepat.
pada trimester ketiga di atas 32 minggu, pada saat itu bayi mulai cepat pertumbuhannya Mbak Ira. Berat badan bayinya relatif lebih cepat dibanding usia kehamilan sebelumnya. Nah, makanan apa saja sih yang bisa membantu si bayi tetap dalam kondisi yang tidak terlalu besar? Utamakan makan makanan yang tinggi protein. Pada saat 32 minggu sudah boleh dibatasi karbohidrat, kemudian gula, seperti itu yang manis-manis boleh dikurangi. Kalau bayinya sudah cukup tidak terlalu besar, boleh dibantu dengan pijat perineum. Itu juga Iya. lumayan membantu. Jadi nanti Mams boleh dicari cara pijat perineum yang baik seperti apa atau dikonsultasikan ke bidan Mams bagaimana cara pijat perineum. Dengan pijat perineum jalan lahir mudah-mudahan bisa lebih elastis sehingga minim trauma itu. Iya. Oke, itu beberapa triknya ya, Dok ya. Oke, saya lanjutkan pertanyaannya ya, Dok, dari Mams Maria Urcula di Jakarta. Usia kehamilannya saat ini 36 minggu. Mams Maria bertanya, saat ini sudah ada bukaan 1 saat cek panggul. Apa yang perlu dilakukan dan normalkah di usia ini? Sepertinya masih menunggu jaringannya sebentar, karena saya nggak lihat dokter nih. Aduh. Iya. Halo, Dok. Halo, Ya, dokter. Mbak Ira udah nyambung lagi? Iya. Saya sih masih terkadang masih dengar Ya, suara agak dokter, tapi mungkin dokter koneksinya masih bisa dengar naik turun. suara saya ya. Iya. Iya. Udah, ini Mbak Ira udah. Halo. Masih cuma agak hilang timbul. Oke. Tapi bisa didengar sih Mbak Ira. Iya. Oke, kalau gitu saya coba baca pertanyaannya aja ya, Dok ya. Iya. Oke. Pertanyaannya dari Mams Maria di Jakarta. Usia kehamilan saat ini 36 minggu 2 hari. Bertanya, Dok, saat ini saya sudah ada bukaan 1 saat cek panggul. Apa ya yang perlu dilakukan dan normalkah di usia ini sudah bukaan 1 karena HPL sebenarnya masih 22 November. Kalau ini gimana, Dok? Anak keberapa ya? Oh ya, itu ya keterangannya ya, Dok ya, masih perlu ditambahin ya, Dok ya. Iya Mbak Ira. Jadi kalau misalkan anak pertama bukaan 1, kalau anak pertama bukaan 1 itu harus hati-hati ibu. Jadi normalnya pada kehamilan pertama pembukaan itu muncul pada kehamilan 38 atau 40 minggu pada saat dikatakan hamil cukup bulan. Apabila pada kehamilan pertama di usia 36 minggu sudah ada pembukaan 1, artinya ada kemungkinan lahir prematur. Jadi istirahat, jadi aktivitas dan perhatikan adanya kontraksi rahim karena pembukaan itu ada apabila terjadi kontraksi rahim. Kehamilan yang sudah cukup mendekati hari perkiraan lahir, terlalu banyak aktivitas, kemudian hubungan suami istri itu pun bisa merangsang adanya kontraksi rahim. Jadi sebaiknya dikurangi aktivitas, dihindari hubungan suami istrinya. Itu kalau anak pertama. Tapi kalau sudah anak kedua, ketiga, keempat adanya pembukaan mulut rahim, biasanya masih normal karena memang si rahim sudah melahirkan lebih dari 2 kali itu. Oke, jadi untuk kalau info yang saya baca di saya putus-putus. Ya, saya dengar Dok, dengar kok Dok. Tapi memang delay aja, jadi kita harus ngikuti ritmenya nih Dok. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Dok. Saya coba gonta-ganti antara WiFi dan
Ya, Sinyal kita tunggu saya sebentar, yang lebih Dokter bagus. Astra untuk mencari jalannya. Iya, oke. Dokter sudah bisa dengar suara saya, dok? Udah, Mbak Ira. Oke, saya coba baca lagi pertanyaan selanjutnya ya, dok ya. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mams Arini di Bandung. Usia kehamilan 29 minggu. Dok, mau tanya dong tips agar tenang dalam menghadapi persalinan apa aja sih? Jadi tenang menghadapi persalinan. Eh, yang seperti saya sampaikan tadi, banyak-banyak mencari informasi, kemudian banyak-banyak sharing dengan teman Iya. Bumil yang lain, berbagi cerita, berbagai tips-tips bagaimana nah, kalau misalkan sudah banyak informasi, mudah-mudahan Ibu Mams bisa lebih tenang. Kemudian banyak-banyak syukur Mams, banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak memikirkan hal positif. Bayangkan sebentar lagi Mams akan bertemu si dede bayi yang udah sekian lama Mams tunggu-tunggu. Mungkin itu yang bisa membantu Mams. Kemudian kalau mau ikut apa terapi gitu juga bagus juga. Beberapa pasien ada yang ikut kelas hipnoterapi, hipnobirth ya. Itu juga banyak membantu. Beberapa pasien ada yang lebih tenang waktu dipimpin persalinannya pada saat kelas-kelas seperti itu. Oke, dokter. Pertanyaan selanjutnya, dok. Saya bacakan dari Mams Meli, usia kehamilan 8 bulan di Dumai. Dok, mitos atau fakta sih kalau jongkok menjelang melahirkan memperlancar proses persalinan? Ini gimana, dok? Halo, dok. Oke, kita tunggu sebentar. Dokter Astra sepertinya lagi nge-set jaringan. Halo, Dokter Astra. Oke, sepertinya saya kehilangan Dokter Astra. Ini karena faktor cuaca juga. Hujan deras di luar, beberapa daerah mungkin lagi diguyur hujan, jadi mungkin sinyal terganggu. Halo, dokter. Halo, dok. Iya. Dokter Astra bisa dengar suara saya, dok? Halo, dokter. Halo, dokter. Iya. Mera dengar suara saya juga nggak? Soalnya Ya, sudah bisa dengar suara saya? agak saya bisa dengar suara Mbak Ira. Bisa Mbak Ira? Iya, saya juga bisa dengar suara dokter sih, dok. Memang agak delay, tapi tetap sampai kok, dok, suaranya. Mera dengar suara saya juga nggak? Soalnya Sudah bisa dengar suara saya? Saya bisa dengar suara Mbak Ira. Oh iya. Iya Mbak Ira. Bisa Mbak Ira. Iya, saya juga bisa dengar suara dokter sih, dok. Memang agak delay, tapi tetap sampai kok, dok, suaranya. Mera dengar suara saya juga nggak? Soalnya Sudah bisa dengar suara saya? saya bisa dengar suara Mbak Ira. Oh iya. Iya Mbak Ira. Bisa Mbak Ira. Iya, saya juga bisa dengar suara dokter. Halo, dok.
Halo dokter. Oke, tunggu sebentar ya Mams. Semoga Mams masih sabar menunggu dokter Asra. Kelihatan banget kita berdua berusaha nih untuk mencari jaringan yang stabil supaya bisa kembali bertanya jawab. Terima kasih sebelumnya untuk Mams yang masih sabar dan juga masih mau meneruskan pertanyaan yang mengikuti format yaitu nama, usia kehamilan, domisili, dan pertanyaan. Dokter Asra mungkin sudah bisa dengar suara saya lagi, Dok? Halo dokter. Halo dok. Oke, ini banyak gangguan, tapi mungkin sambil menunggu dokter Asra untuk terhubung dengan saya bisa dengar suara Mbak Ira, cuma saya coba dulu. Agak putus-putus sih Mbak Ira. Sekarang jelas suara saya Mbak Ira. Ya. Kalau suara dokter jelas saya dengar dok. Ya, saya juga dengar suara Mbak Ira, cuma kayaknya emang delay ya Mbak Ira ya. Boleh sambil dibacain aja pertanyaannya. Iya, nggak apa-apa dok. Iya, ini memang delay, tapi semoga tetap sampai ya dok. Jadi saya bacain pelan-pelan aja. Saya coba ulang pertanyaannya yang tadi terakhir saya tanyakan ke dokter, yaitu pertanyaan dari Mams Meli. Mams Meli di Dumai, usia kehamilan 8 bulan. Mams Meli tanya nih dok, mitos atau fakta sih dok, jongkok menjelang melahirkan bisa memperlancar persalinan? Ini benar atau enggak dok? Jongkok ya? Iya. Halo dok. Sebelum melakukan hal tersebut, Mams harus memastikan dulu bahwa janinnya kepalanya sudah berada di bawah. Jadi kalau memang sudah dipastikan kepala janin Mams sudah ada di bawah, Mams boleh melakukan itu, jongkok bangun, atau naik turun tangga, atau yang tadi saya sebutkan olahraga dengan menggunakan gimbal. Itu benar mempercepat penurunan kepala. Selain itu juga menguatkan otot-otot panggul Mams untuk pada saat persalinan nanti Mams bisa Mbak. Iya. Oke dokter. Ya, selanjutnya saya bacain pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Oke, saya lanjut pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Oke, saya coba bacain. Semoga dokter bisa dengar. Pertanyaannya dari Mams Purwaningsih Susanti, usia kehamilan 3 bulan di Depok. Dok, hal apa aja sih yang bisa dilakukan untuk mempercepat pembukaan waktu persalinan? Ini kayaknya pertanyaan yang juga banyak ditanyakan para moms nih dok. Jadi, misalkan Mom sudah masuk ke fase awal dari persalinan, sudah mulai ada kontraksi yang teratur, sudah ada tanda lendir bercampur darah, pada saat pemeriksaan sudah ada terjadinya pembukaan dari mulut rahim yang bisa dilakukan untuk mempercepat pembukaan dari mulut rahim atau mempercepat fase persalinan adalah yang pertama, dengan banyak berjalan. Dengan berjalan itu bisa mempercepat proses dari pembukaan dari mulut rahim. Yang kedua, dengan cara memutar-mutar puting susu Mams. Jadi dengan memutar-mutar puting susu itu merangsang adanya hormon oksitosin, sehingga kontraksi rahim yang dirasakan oleh Mams itu bisa makin terasa kuat dan sering. Kemudian jangan lupa pada saat menunggu persalinan, pada saat menunggu proses pembukaan mulut rahim, Mams jangan sampai menahan pipis, karena
menahan pipis itu bisa malah justru mengurangi kontraksi, memperlambat proses pembukaan mulut rahim. Kemudian selama moms masih boleh jalan-jalan, masih menunggu proses pembukaan mulut rahim, jangan ragu untuk minum, untuk makan, karena makan dan minum itu juga tenaga, menyimpan tenaga untuk moms. Jadi proses pembukaan itu pun akan lebih cepat apabila moms rajin makan, rajin minum, seperti itu. Jangan lupa juga sugesti-sugesti positif dari diri moms, karena memang tidak bisa dibohongi bahwa kontraksi persalinan itu merupakan sesuatu yang nyeri. Jadi tanamkan pada diri moms bahwa makin kontraksi itu sering, makin nyeri yang moms rasain, bahwa itu proses persalinannya akan semakin mendekati proses akhir. Ya, selalu tanamkan pada diri moms, selalu bayangkan pada moms akan bertemu nih yang moms tunggu-tunggu udah sekian lama. Jadi makin menyemangati untuk moms. Seperti itu mungkin Mbak Ira. Iya. Oke dokter, cukup menenangkan. Jadi semua pasti bisa melahirkan ya dok, semangat dan persiapkan fisik dengan baik gitu ya dok ya. Oke, sebentar saya tunggu dokter. Halo dok, sudah bisa dengar suara saya dok? Iya. Ya dokter, saya lanjutkan pertanyaan saya ya dok ya. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya datang dari Mam Siti Ida, usia kehamilan 39 minggu. Bertanya, dok, saya 39 minggu belum ada gelombang cinta, sudah diinduksi alami juga, tapi belum ada tanda-tandanya. Apakah ada kiat-kiat lain selain induksi alami, atau perlu diinduksi saja langsung di rumah sakit karena maunya melahirkan tidak lewat HPL? Pertanyaannya agak kurang jelas Mbak Ira, jadi saya cuma dengar 39 minggu, kemudian induksi rumah sakit. Oke, saya coba bacain lagi aja ya dok ya. Halo dokter. Oke, seperti jaringannya memang malam ini kurang bersahabat, tapi semoga Mams masih bisa bersabar untuk menunggu jawaban dari Dokter Asra, karena Dokter Asra berusaha keras banget nih untuk mencari jaringan yang stabil. Saya cek dulu apakah Dokter Asra sudah bisa mendengar saya. Halo dokter. Halo dok. Iya, Mbak Ira. Udah lebih jelas. Iya, oke. Saya coba ulang pertanyaannya ya dok ya. Iya. Oke, pertanyaannya datang dari Mams Siti Ida. Ya. Mams Siti Ida bertanya, Mams Siti Ida bertanya, usia kehamilan 39 minggu, tapi belum ada gelombang cinta. Sudah diinduksi alami, tapi belum ada tanda-tanda kontraksi untuk bersalin. Terus nanya nih, apakah ada kiat-kiat lain selain induksi alami, atau perlu diinduksi saja langsung di rumah sakit karena maunya melahirkan tidak lewat HPL? Kalau ini gimana dok? Iya, jadi jadi pemahaman HPL tadi, jadi dari HPL-nya itu kira-kira dari mana? Apakah dari hari pertama, hari terakhir, atau dari USG trimester pertama? Tapi kalau memang sudah pasti HPL-nya, kita sebenarnya masih punya waktu menunggu sampai 2 minggu setelah HPL, selama dari hasil pemeriksaan paling tidak USG keadaan kehamilan masih aman-aman saja. Jadi apa sih yang harus dilihat pada waktu kehamilan yang sudah melewati HPL? Yang pertama, jumlah cairan ketuban. Kalau jumlah cairan ketubannya masih banyak, masih normal, kemudian aliran darah tali pusatnya masih bagus, kemudian gerak janinnya masih aktif, jangan terlalu buru-buru, jangan terlalu panik, karena kita masih punya waktu sebenarnya menunggu 2 minggu lagi. Jadi
nggak apa-apa sebenarnya melewati hari perkiraan lahir selama kondisi janin di dalam kandungan masih baik. Jadi mams nggak perlu stres, nggak perlu takut, hati-hati, waspada perlu, tapi jangan stres menghadapi hari perkiraan lahir. Hari perkiraan lahir itu fleksibel mams, jadi antara 38 minggu sampai 42 minggu. Waktunya panjang. Jadi yang penting mams kontrol gerak janinnya, jangan sampai berkurang, kemudian dipastikan jumlah cairan ketubannya aman. Itu masih bisa nunggu proses alami aja. Jadi lanjutkan proses induksi alaminya. Kecuali pada pemeriksaan pada saat sekarang mam sudah 39 minggu ditemukan yang tadi jumlah cairan ketuban berkurang, aliran darah tali pusatnya sudah kurang baik, ya memang mau tidak mau diinduksi bantuan. Kalau memang induksi alami sudah tidak bisa lagi, karena kasihan si dedek bayinya kalau ditunggu lebih lama di dalam kandungan, keadaannya tidak lebih baik kalau dilahirkan. Seperti itu Mbak Ira. Jadi memang 3 hal yang bisa dilakukan untuk induksi alami, kemudian diputar-putar puting susunya sambil membersihkan puting susu untuk persiapan menyusui si bayi. Yang ketiga adalah hubungan suami istri. Nah itu 3 hal induksi alami yang bisa dilakukan. Oke dokter. Iya. Dan juga yang tadi ditekankan adalah tidak perlu dipusingkan dulu HPL-nya selama masih ada indikator itu ya dok ya, seperti gerakan janin dan air ketuban ya dok ya. Iya betul. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya datang dari Mams Okta, usia kehamilan 3 minggu di Jakarta. Mams Okta bertanya, dok saya hamil anak ketiga, yang 2 anak pertama SC semua. Di SC anak kedua dokter bilang kandungan saya sudah tipis dan kehamilan ini berjarak 2 tahun dari anak kedua. Apakah aman dok? Untuk persalinan normal ini sepertinya maksudnya. Jadi yang saya tangkap riwayat operasi 2 kali, sekarang kehamilan yang ketiga, di mana pada waktu persalinan kedua disampaikan bahwa bekas luka operasi yang terdahulu tipis ya, seperti itu ya Mbak Ira ya? Iya dok. Jadi untuk kehamilan yang sekarang memang kalau untuk proses persalinan normalnya sebaiknya dihindari karena sudah bekas operasi 2 kali. Kemudian kemungkinannya adalah mams harus kontrol rutin pada trimester ketiga, dipantau dengan ketat bekas luka operasi yang lama itu seperti apa. Kemudian jangan lupa juga dilihat dari posisi plasentanya. Mudah-mudahan posisi plasentanya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang normal. Dipantau bekas operasi yang lama sambil mams rasa-rasa. Kalau misalkan nyeri perut di bagian bawah, harus dikomunikasikan terus dengan dokter kandungan mams, disampaikan, jangan ragu-ragu. Kemungkinan terburuknya kalau misalkan bekas operasi yang sudah yang lama itu dalam keadaan tipis, mungkin persalinannya sebaiknya dipercepat, jangan menunggu sampai 40 minggu. Mungkin di usia kehamilan 37, 38 minggu sebaiknya sudah dilahirkan dengan catatan berat janinnya sudah cukup di atas 2,5. Nanti ada pertimbangan-pertimbangan dari dokter kandungan mams juga. Yang penting terus komunikasi dengan dokter kandungan mams apa yang mams rasain, dan dokter kandungan mams juga pasti kan sudah tahu kondisi mams seperti apa. Yang terutama adalah menjaga komunikasi, ragu-ragu untuk bertanya pada dokter kandungan mams. Seperti itu Mbak Ira. Iya. Oke dokter, penjelasannya cukup jelas ya Mams ya. Oke, selanjutnya saya bacakan pertanyaan dari Mams Melinda, usia kehamilan 28 minggu, domisili di Tangerang. Dok, gimana sih cara mengejan yang baik? Halo dok. Iya. Apakah saya coba ulang pertanyaannya ya dok ya? Oke, sepertinya kalau di saya dokter terputus lagi. Coba saya tunggu sebentar sambil menunggu jaringan dokter stabil. Karena di saya dokter berhenti, nggak ada suara juga. Sebentar ya Mams. Halo dokter. Iya. Halo dok.
Ya, sudah ada lagi. Dok, saya coba Ya, Mbak Ira. bacakan kembali pertanyaannya ya, Dok ya. Baik. Oke, pertanyaannya datang dari Mams Melinda. Mams Melinda, usia kehamilan 28 minggu di Tangerang. Dok, gimana sih cara mengejan yang baik? Halo, Dok. Iya. Ya, belum kedengeran tadi, Dok, pertanyaannya? Baru sampai Mams Melinda usia kehamilan 28 minggu. Iya, jadi saya coba ulang lagi. Mams Melinda, 28 minggu di Tangerang, nanya nih, Dok. Dok, gimana sih cara mengejan Hmm. yang baik? Mungkin ada tipsnya, Dok? Oh ya, jadi cara mengejan yang baik adalah pada saat nanti Mams dipimpin mengejan, pada saat pembukaan lengkap, cara mengejan yang baik itu pada saat rasa nyeri, kontraksi mulai ada, itu Mams jangan langsung buru-buru ngeden. Jadi memang pada saat Iya, itu pasti terasa keinginan untuk mengejan. Jadi jangan iya, buru-buru mengejan dulu, tapi kumpulkan dulu rasa nyeri itu. Kumpulkan sampai Mams tidak bisa lagi menahan rasa nyerinya, baru Mams tarik nafas, mengejan. Kalau yang biasa saya sampaikan seperti buang air besar yang keras. Jadi ngeden, jangan menahan nafas, tapi ngeden di bagian bawah, perut bagian bawah. Jadi usahakan mengejan yang panjang. Kemudian kalau memang Mams sudah tidak ada nafas, tidak ada tenaga lagi untuk mengejan, tarik nafas lagi, kemudian ngejanin lagi. Biasanya sih 2 kali mengejan, itu nanti kontraksi hilang. Kontraksi hilang, Mams istirahat, iya. fokus untuk mengembalikan tenaga Mams. Pada saat itu Mams boleh minum, Mams boleh, misalkan memang Mams masih bisa makan, coba untuk makan sedikit, memulihkan tenaga Mams. Tunggu lagi kontraksi itu timbul, kumpulkan lagi rasa nyerinya, baru mengejar lagi. Mungkin seperti itu. Kemudian jangan lupa isi persalinannya bagaimana. Jadi Mams boleh mulai mencari-cari info, posisi persalinan itu seperti apa, mulai mencoba memperagakan boleh posisi bersalin itu seperti apa, karena ada beberapa moms yang ternyata ada gangguan untuk melakukan posisi persalinan. Nah itu juga nanti bisa disampaikan ke dokter masalah untuk melakukan posisi persalinan tersebut itu Mbak Ira. Iya. Oke, dokter. Cukup menjelaskan ya, Mam. Semoga penjelasan dari dokter Astra tadi. Saya coba bacakan lagi, Dok, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari Mams Anissa, 35 minggu di Bandung. Dok, untuk ibu hamil dengan mata -6, apa perlu melakukan pemeriksaan retina agar bisa melahirkan normal? Oke, saya tunggu sebentar. Halo, dokter. Halo, dok. Oke, sebentar. Saya tunggu. Sepertinya saya terputus lagi dengan dokter. Oke, memang benar terputus. Sebentar ya, Mams, kita tunggu dokter Astra untuk mencari jaringan yang lebih stabil. Sambil menunggu, saya coba bacakan lagi beberapa info tentang Rumah Sakit Nuraida dan jadwal praktek dokter Astra. Seperti ini kalau saya baca di komen nih, Mams banyak yang tertarik nih untuk mencoba konsultasi kehamilan maupun promil dengan dokter Astra. Jadi sedikit saya perkenalkan, Rumah Sakit Ibu dan Anak atau RSI Nuraida terletak di pusat kota daerah Bang Barung, yang beralamat di Jalan Ahmad Sobana nomor 105 Bogor Utara. Layanan unggulan RSI Nuraida Bogor ini bukan hanya untuk konsultasi kehamilan dan lainnya, tapi juga ada KIPPA, yaitu Klinik Ingin Program Punya Anak. Dan untuk dokter Astra sendiri adalah dokter spesialis kebidanan kandungan yang berpraktek di RSI Nuraida setiap hari Senin, Selasa, dan Jumat jam 4 sore, serta hari Minggu jam 11. Oke, semoga cukup menjawab pertanyaan Maus. Kalau mau praktek dengan dokter, kalau ingin konsultasi dengan dokter Astra, kemana ya? Atau di mana dan kapan? Nah, tadi barusan saya jelaskan. Juga Mams masih berkesempatan untuk ikut bertanya. Jangan lupa tulis pertanyaan Mams sesuai dengan format. Saya lihat dulu apakah dokter Astra sudah hadir lagi di sini. Memang jaringannya kurang bersahabat, tapi semoga Mams pasti sabar menunggu. Terima kasih juga untuk yang menyemangati kita untuk
melanjutkan bincang Mams Milenial ini. Banyak banget yang masih nunggu jawaban Dokter Asra dan juga sudah mengikuti formatnya. Terima kasih sebelumnya ya Mams. Pasti banyak banget nih Mams yang pengen tahu info tentang menjelang persalinan. Hal-hal penting apa sih yang harus disiapkan untuk persalinan? Memang ini topiknya menarik, tapi memang sayang juga kita harus terhambat dengan sinyal. Sebentar ya Mams, kita tunggu. Ini statusnya adalah waiting. Oke. Terima kasih untuk Mams yang memberikan testimoni. Beberapa tadi ada yang hadir di kolom komentar. Ternyata memang sudah pasien Dokter Asra. Ada juga yang memang biasa berpraktek di Rumah Sakit Nur Aida Bogor. Terima kasih testimoninya ini pastinya membantu para Mams yang lagi ingin mempersiapkan persalinan atau ingin lagi merencanakan kehamilan dan memang berdomisili di Bogor, lagi cari rumah sakit yang recommended apa. Nah, testimoni Mams inilah yang bisa membantu. Terima kasih ya sebelumnya. Oke, saya masih menunggu nih Dokter Asra untuk terhubung dengan kita. Sebentar ya Mams. Oke, gagal sepertinya karena mungkin jaringannya kurang bersahabat. Saya coba lagi. Sebentar. Saya coba cari lagi Dokter Asra. Tadi sudah saya lihat ada di sini tapi tidak bisa terhubung. Gitu. Oke, kita lihat dulu. Oke. Coba saya kirimkan lagi request untuk join. Halo Dok. Halo, gimana Mbak Ira? Iya. Udah lebih jelas? Ini lebih baik daripada tadi. Semoga bisa stabil seperti ini ya Dok ya. Maaf ya Mams, sinyalnya agak kacau malam ini. Iya, kacau tapi banyak banget Dok yang masih setia karena beberapa memang pasien Dokter Asra, beberapa memang pasien Dok di Rumah Sakit Nur Aida Dok. Saya lanjutkan pertanyaannya ya Dok ya. Iya Mbak Ira. Oke, pertanyaan dari Mams Vina, usia 38 minggu di Pekanbaru. Dok, saya sudah mulai kontraksi, sudah mulai sering disertai keringat dingin dan seperti mual. Apakah saya harus segera ke dokter? Tapi belum ada flek nih Dok. Apakah ini udah saatnya ke dokter atau masih bisa nunggu Dok? Jadi memang pada usia kehamilan 38 minggu, ukuran rahim itu sudah semakin membesar Mams. Jadi bayinya besar, rahimnya itu membesar. Yang paling sering adalah menekan bagian lambung Mams. Jadi Mams nanti kembali lagi ke seperti awal kehamilan, keluhan mual, cepat kenyang, seperti itu pasti Mams kerasa lagi. Kerasa seperti ada gejala sakit lambung ya, mah gastritis seperti itu. Itu kenapa? Karena si rahim sudah menekan lambung Mams. Nah, kalau ada gejala seperti itu nggak apa-apa, nggak usah panik selama yang paling utama tekanan darah Mams harus terkontrol. Kalau tekanan darah Mams aman, itu gejala yang biasa Mams rasain. Nah, bagaimana nyiasatinnya? Kembali lagi seperti kehamilan waktu awal kehamilan. Makan sedikit-sedikit, kemudian kalau memang mah punya riwayat sakit mah boleh konsumsi obat mah yang biasa Mams konsumsi, kemudian dibantu kalau misalkan udah tidur hamil besar seperti itu, jangan tidur terlentang terlalu lama. Kalau paling baik usia kehamilan sudah semakin besar, tidur miring ke arah kiri. Nah, kalau Mams pegel, pengen telentang, boleh sambil dibantu diganjel bantal setengah duduk sehingga janin Mams lebih posisinya lebih turun. Mungkin seperti itu. Kemudian apakah perlu ke dokter atau tidak? Sebaiknya sih kalau seperti itu bukan suatu hal yang mengkhawatirkan ya Mams ya. Yang penting tensi Mams bagus, terus tidak ada tanda-tanda pengurangan gerak janin, itu Mams nggak perlu terlalu banyak khawatir. Itu biasa yang memang dirasakan para Mams pada usia kehamilan yang sudah 38 minggu seperti itu. Begitu. Oke dokter, wah ini lengkap banget penjelasan dokter. Selanjutnya dok, pertanyaan dari Mams Kori, usia 38 minggu 5 hari, domisilinya di Malang. Nanyanya gini dok, dok ini kehamilan pertama saya, tolong dong pencerahannya soal panggul sempit. Tinggi badan 149 cm, lalu bayi belum masuk panggul, rasanya jadi takut. Mungkin ini udah cukup jelas ya dok infonya, kehamilan pertama, tinggi badan ada, lalu belum masuk panggul. Kalau ini gimana dok? Jadi sebenarnya kriteria panggul sempit itu pun ada beberapa kriteria. Yang pertama ada panggul sempit relatif, ada panggul sempit absolut. Nah, panggul sempit absolut itu yang bagaimana? Panggul sempit absolut adalah panggul sempit yang benar-benar tidak bisa dilewati oleh janin dengan berat berapapun Mbak Ira. Misalkan maksudnya janin cukup bulan ya Mbak Ira, jadi janin di atas 38 minggu, misalkan beratnya 2,5 aja nggak bisa lewat. Nah itu panggul sempit absolut. Biasanya memang pada Mams yang tingginya, biasanya ini pun tidak suatu keadaan yang mutlak, tapi biasanya pada Mams yang tingginya kurang dari 145.
Nah, kemudian ada panggul sempit relatif. Jadi panggul sempit relatif bagaimana? Jadi sebenarnya panggulnya cukup luas, cuma karena memang si bayinya yang ukurannya besar tidak bisa dilewati oleh panggul mams yang tingginya di atas 145. Nah, itu nanti dilihat lagi. Memang kalau misalkan 35 minggu, idealnya pada kehamilan pertama si kepala janin sudah mulai masuk ke dalam panggul. Cuma jangan putus asa, jangan frustrasi mams. Jadi tetap usahakan coba jalan banyak, tadi yang jimbol atau jongkok itu usahakan untuk makin aktif supaya dengan harapan si kepala janin bisa masuk. Karena kan jangan khawatir, kepala janin itu ada yang namanya molase, penyusutan kepala janin. Jadi pada saat persalinan bisa aja kepala janin itu menyesuaikan ukuran panggul mams. Jadi sebaiknya dikonsultasikan lagi ke dokter kandungan mams, diperiksa atau ke bidan yang biasa mams kontrol bagaimana, apakah penurunan kepalanya makin turun, apakah ada kemungkinan memang panggul mams sama sekali nggak bisa dilewati. Yang jelas jangan putus asa, jangan patah semangat untuk terus aktif, terus bergerak supaya si kepala janinnya tetap bisa turun. Seperti itu, Mams. Oke, wah ini lengkap banget penjelasan dokter. Selanjutnya dok, saya bacain pertanyaan dari Mams Fadlina. Usia kehamilan 40 minggu 2 hari, domisili di Jambi. Dok, apakah lewat HPL harus segera operasi? Kalau kondisi janin, ketuban, dan lain-lain bagus, apakah bisa meminta dokter SPOG atau bidan untuk menunggu kontraksi? Kalau ini gimana dok? Nah, kembali lagi seperti yang disampaikan bahwa kehamilan itu dikatakan memang lewat bulan pada usia kehamilan lebih dari 42 minggu. Dengan catatan maaf, jangan lupa pada keadaan kehamilan yang masih baik kondisinya, seperti jumlah cairan ketuban, aliran darah tali pusat yang masih bagus, seperti itu. Kalau misalkan semua hal tersebut masih bagus, memang masih bisa ditunggu 42 minggu, cuma memang sebaiknya dikonsultasikan, dikomunikasikan oleh bidan atau dokter kandungan mams, karena yang tahu keadaan kehamilan kehamilan mams itu adalah dokter kandungan mams. Jadi itu pun bisa dikomunikasikan apakah metode persalinannya mams masih mau menunggu, atau bisa juga kalau memang keadaannya sudah kurang baik, biasanya dokter kandungan mams akan menawarkan untuk diinduksi gitu, diinduksi dulu, dicoba untuk pasti kalau tidak ada kontraindikasi persalinan normal, pasti dokter kandungannya akan menyarankan untuk mencoba persalinan normal dulu dengan cara induksi. Kemungkinan tidak bisa induksi alami kalau memang sudah kemungkinan menunggu itu kurang baik. Jadi pasti akan disarankan untuk induksi dengan obat-obatan atau dengan berbagai metode, karena induksi ada beberapa metode. Nanti dikomunikasikan sama dokter kandungan mams. Seperti itu. Jadi tidak harus langsung dioperasi gitu, tidak. Cuma memang ada beberapa keadaan yang tidak memungkinkan untuk dicoba induksi. Seperti misalkan hasil dari rekam jantung bayinya sebelum dilakukan induksi udah kurang baik, atau keadaan kondisi ketuban yang sudah sangat sedikit, atau aliran darah tali pusat yang sudah mulai menurun. Nah, hal-hal tersebut itu biasanya dokter kandungan tidak menyarankan untuk induksi. Kenapa? Karena terlalu berisiko untuk keadaan kandungan mams. Karena kan pada proses induksi itu pun perlu memakan waktu, kemudian si janin di dalam kandungan itu sebenarnya dalam keadaan stres karena suatu proses persalinan. Jadi memang kalau keadaan janin sudah kurang baik, memang tidak disarankan untuk melalui proses induksi seperti itu. Jadi coba dikomunikasikan dengan dokter kandungan mams, bagaimana keadaan kandungan mams saat ini, terus kira-kira memungkinkan atau tidak. Pasti dengan komunikasi yang baik, ada jalan keluar yang terbaik untuk kehamilan mams. Seperti itu. Iya. Jadi mamsnya selamat, si kecil juga sehat gitu. Betul, ya dok ya? Seperti itu. Iya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Mams Ika, 34 minggu di Pekalongan. Dan ini pertanyaan serupa cukup banyak dok. Bertanya, dok benar gak sih minum minyak kelapa homemade aman untuk diminum dan bisa memperlancar persalinan? Ini benar apa enggak dok? Nah, kalau misalkan minum minyak kelapa aman. Tapi apakah memperlancar atau mempercepat proses persalinan, itu mitos. Seperti itu, Mbak Ira. Jadi belum ada buktinya bahwa minum minyak kelapa itu dapat memperlancar proses persalinan. Yang memperlancar proses persalinan itu adalah
aktifnya moms sehari-hari. Jadi moms yang aktif, moms yang rajin olahraga, moms yang rajin bergerak, itulah yang akan memperlancar proses persalinan mom. Dengan moms rajin bergerak, rajin berolahraga, itu otomatis melatih otot-otot panggul moms, mempercepat proses penurunan kepala, memperkuat otot panggul, sehingga mudah-mudahan insya Allah pada waktu proses persalinannya akan berjalan lancar seperti itu. Oke dokter, jadi itu mitos ya dok ya? Mitos. Boleh, tapi kalau untuk memperlancar persalinan biar bayinya licin itu salah ya dok ya? Salah Mbak Ira. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Mams Intan, 30 minggu di Cikarang. Dok mau nanya, minggu lalu saya cek posisi bayi masih sungsang. Sebaiknya cek lagi di minggu keberapa ya untuk persiapan persalinan, dan apakah masih ada kemungkinan untuk bersalin normal? Ini gimana dok? Jadi kalau misalkan dia usia kehamilan 35 minggu dengan posisi bayi sungsang, masih mungkin berputar, masih jangan patah semangat mam, tetap harus rajin sujudnya ya, posisi sujud. Kemudian kalau kata orang tua zaman dulu mau posisi ngepel itu boleh dilakuin, jadi tetap lakuin itu, tapi semampu mam. Semakin besar usia kehamilan otomatis mam pasti sujudnya tidak akan kuat lama-lama, jadi nggak usah lama-lama, yang penting sering. Kemudian kapan baiknya kontrol? Pada usia kehamilan 35 minggu sebaiknya kontrol per 2 minggu mams. Jadi nanti kira-kira sudah 37-38 mams kontrol lagi. Nanti mudah-mudahan dengan mams rajin sujud, kemudian si janin bisa berputar posisinya. Tapi yang pasti yang harus diingat jangan sampai diurut-urut ya mams ya, diputar-putar posisi bayinya gitu, itu berbahaya untuk mamsnya. Jadi rajin sujud, optimis, semangat, mudah-mudahan masih bisa mutar. Nggak nutup kemungkinan untuk masih bisa berputar di 35 minggu. Masih ada ya dok, karena menunggu sampai 36-37 ya dok kalau nggak salah ya. Betul, 36-37. Ya, masih ada peluang mams, jadi tetap semangat. Lumayan, sekitar 2 minggu kalau mamsnya rajin sujud, mudah-mudahan bisa mutar. Iya, oke. Selanjutnya pertanyaan dari Mams Anissa, 35 minggu di Bandung. Dok, untuk ibu hamil dengan mata -6, apakah perlu melakukan pemeriksaan retina agar bisa melahirkan normal? Iya, jadi pada minus mata yang lebih dari 5, memang disarankan untuk konsultasi ke dokter mata, terutama yang kontrol lebih dari 1 tahun, kontrol ke dokter mata terakhir lebih dari 1 tahun. Jadi disarankan untuk konsultasi ke dokter mata untuk diperiksa retinanya, apakah ada tanda-tanda kontraindikasi untuk mencoba persalinan normal. Rata-rata biasanya aman-aman aja mams. Jadi tapi tetap harus dikonsultasikan dulu. Jadi jangan takut, itu yang terbaik untuk mams. Persiapan yang matang akan menghasilkan hasil yang maksimal juga. Jadi disegerakan aja mams. Kalau saya sarankan kurang dari 32 minggu periksa matanya, karena kita tidak menutup kemungkinan adanya persalinan prematur. Jadi menjaga-jaga hal tersebut, saya selalu sarankan kurang dari 32 minggu mams sudah periksakan matanya dulu ke dokter spesialis mata untuk dilihat retinanya. Jadi setelah melakukan pemeriksaan, mams pun lega kan. Jadi udah ada yang memberi saran, jadi nggak perlu ada yang dikhawatirin lagi, seperti itu. Oke dokter, jadi udah cukup jelas ya mams untuk pertanyaan yang juga serupa tadi. Semoga bisa tahu langkahnya apa agar bisa bersiap untuk persalinan normal. Selanjutnya dok, dari Mams Yulia, 20 minggu di Jakarta. Dok, ini adalah kehamilan pertama saya. Jujur masih bingung nih mau milih lahiran normal atau sesar. Banyak yang saranin normal, tapi takut juga lahiran normal. Sekarang jadi masih bimbang. Mohon sarannya dong dok, saya harus pilih persalinannya apa? Wah ini banyak nih mams, dok yang mams yang pertama kali hamil dan masih bingung mau pilih persalinan apa. Ini gimana dok? Jadi pada usia kehamilan 20 minggu, otomatis mams sudah bisa melihat letak plasenta kehamilan mams ada di mana. Selama letak plasentanya tidak menutupi jalan lahir, artinya tidak menutup kemungkinan untuk mams mencoba persalinan normal. Sambil diikuti proses kehamilannya, mams baca-baca informasi, mencari tahu, sharing. Nah, seiring berjalannya waktu, nanti mams pasti akan menentukan ke arah mana proses persalinan mams, yang seperti tadi saya sampaikan. Selama kehamilan mams dalam keadaan baik, normal, jangan ragu untuk mencoba persalinan normal, karena persalinan itu pada hakikatnya adalah suatu proses normal, suatu proses fisiologis. Jadi selama tidak ada penyulit, selama tidak ada yang kontraindikasi untuk mencoba persalinan normal,
sebaiknya moms berpikir untuk mencoba persalinan normal dulu. Sekalipun nanti ternyata pada saat menunggu proses persalinan ditemukan suatu hal-hal yang tidak memungkinkan moms untuk mencoba persalinan normal, itu pun tidak perlu kecewa karena suatu persalinan itu dipilih metodenya yang terbaik untuk moms dan janinnya, seperti itu. Jadi jangan berpikir bahwa lebih baik persalinan normal, lebih baik persalinan seksio, semuanya keduanya baik selama memang sesuai indikasi. Seperti itu, Mbak Ira. Oke, jadi dipercaya dulu kalau tubuh kita ini kuat dan bisa untuk melahirkan si kecil dengan sehat ya, Dok. Dan memang harus dikurang-kurangin nih, Dok, kurang dengerin kata orang itu ya, Dok ya. Nggak apa-apa dengerin kata orang, tapi didiskusikan lagi nanti sama dokter kandungannya dengan ibu bidan yang biasa kontrol begitu. Jadi didengerin. Kalau kata orang jangan kita malah tutup telinga, tapi didengerin aja, tapi bukan untuk menjadikan was-was dari perasaan mamsnya. Jadi itu suatu informasi yang berharga, ya, baik dari orang tua, nenek, yang mitos-mitos nggak apa-apa didengerin aja, tapi cari kebenarannya. Seperti itu, Maira. Oke, nah itu saran dari dokter Restra. Iya. Dok, selanjutnya Dok, Mams Nadifa 5 minggu di Kalimantan Tengah nanya, Dok, apakah bukaan bisa berjalan mundur? Misalnya ketika diperiksa sudah bukaan 5, beberapa saat kemudian menjadi mundur ke bukaan 3. Apakah mungkin seperti itu, Dok? Sebenarnya bukan bukaannya mundur, tapi waktu pemeriksaan dari bukaannya itu. Jadi pembukaan mulut rahim yang diperiksa pada saat mams merasa kontraksi, otomatis itu akan membuat bukaan dari mulut rahim itu berkesan lebih besar. Namun pada saat kontraksi itu hilang, otomatis si mulut rahimnya akan mengecil, seperti itu, Ibu. Jadi kalau misalkan pembukaannya sih mundur tidak, cuma pada saat pemeriksaan dilakukan pemeriksaan mulut rahimnya itu mungkin pada saat keadaan yang pertama yang besar itu pada saat ibu kontraksi. Setelah itu diperiksa ulang, ternyata pada saat tidak kontraksi. Jadi sebaiknya memang pemeriksaan pembukaan itu di saat sedang tidak kontraksi, itu yang penilaian sesungguhnya, seperti itu. Oke, dokter. Selanjutnya pertanyaan dari Mam Cecilia. Dok, apakah ada batasan umur untuk bisa melakukan persalinan normal? Karena umur saya sekarang 39 tahun. Apakah itu termasuk aman untuk bersalin normal, Dok? Jadi tidak ada batasan umur untuk persalinan normal. Yang ada adalah batasan umur masuk ke kategori kehamilan dengan risiko tinggi. Kehamilan dengan risiko tinggi itu bukan berarti tidak mungkin untuk mencoba persalinan normal. Namun, kehamilan dengan risiko tinggi diharapkan moms memeriksakan lebih sering dan seorang dokter atau seorang ibu bidan harus lebih hati-hati untuk mencari penyulit dari kehamilan ibu dengan usia kehamilan lebih dari 35 tahun. Namun apabila tidak ada penyulit-penyulit yang ditemukan, bisa diusahakan untuk persalinan normal. Seperti itu. Oke, jadi bukan kontraindikasi ya, Dok, usia ya, Dok, ya? Bukan kontraindikasi, tapi harus hati-hati dalam perawatan kontrol kehamilannya, kemudian pada saat mengikuti proses persalinannya, kemudian pada saat memimpin persalinannya. Jadi ada beberapa pemeriksaan yang tidak dilakukan pada usia kehamilan muda, tapi akan dilakukan pemeriksaannya pada kehamilan-kehamilan dengan risiko tinggi. Seperti itu. Oke, dokter. Selanjutnya pertanyaan dari Mam Swinda. Dok, apa benar anak pertama akan mempengaruhi persalinan bisa jadi lebih awal atau lebih mundur? Kalau ini gimana, Dok? Anak pertama ya, lebih awal? Iya. Jadi sebenarnya kalau misalkan persalinan itu lebih awal atau tidak, nggak ada hubungannya anak pertama atau anak kedua ya, Bu ya. Cuma proses persalinan itu akan lebih cepat itu biasanya ada riwayatnya, Bu. Jadi misalkan memang ada beberapa kejadian anak pertama persalinannya lebih cepat. Nah itu biasanya ditemukan adanya komplikasi kehamilan. Tapi pada prinsipnya anak pertama, anak kedua itu tidak ada hubungannya untuk akan lebih cepat atau tidak, seperti itu. Oke, dokter. Dokter, ini penjelasannya menarik banget, tapi sayang banget waktu kita terbatas dan sudah mendekati sesi akhirnya. Mungkin sebelum menutup sesi, mungkin dokter mau menjelaskan atau ngasih kalimat mutiara untuk para moms yang lagi bersiap bersalin, Dok. Ada yang bisa mungkin menenangkan atau moms jadi lebih yakin nih pilih persalinan apa, normal atau sesar. Silakan, Dok. Ya. Jadi memang suatu kehamilan itu adalah suatu yang ditunggu-tunggu oleh pasangan calon moms dan calon ayah ya. Jadi cukup lama waktu yang ditunggu,
Sehingga sebenarnya waktunya tuh bisa untuk dipersiapkan dengan matang. Apakah itu metodenya, apakah itu tempatnya, apakah itu siapa penolong persalinannya. Jadi persiapkan dengan matang, komunikasikan terutama antara suami dan istri bagaimana sih rencana proses persalinan itu nanti akan dilalui. Kemudian jangan lupa cari informasi yang banyak, jangan takut, jangan ragu untuk komunikasikan segala kecemasan, segala kekhawatiran terhadap orang penolong nanti yang Mams ingin bantu pas waktu proses persalinannya. Kemudian dukungan dari keluarga, dukungan keluarga itu juga perlu. Jadi untuk Mams yang sudah punya anak sebelumnya, jadi dipikirkan si kakaknya ini nanti siapa yang bantu untuk menjaganya, itu juga jangan lupa. Karena kan dalam keadaan pandemi seperti ini, saran saya yang datang ke rumah sakit sebaiknya memang seminimal mungkin, jangan sampai neneknya atau kakaknya ikut dibawa ke rumah sakit, karena itu terlalu berisiko untuk keluarga kita juga. Jadi ditambahkan untuk era pandemi seperti ini, dipikirkan lagi kira-kira dukungan keluarga itu harus lebih kuat lagi, mungkin seperti itu. Iya, jaga kesehatan sama-sama biar sehatnya bareng-bareng juga ya dok ya. Betul. Iya, dokter, terima kasih penjelasannya. Tapi sebelum saya menutup, sesuai janji saya, ada 3 moms yang sudah terpilih untuk mendapatkan hadiah dari RSIA Nuraida. Sebentar, saya bacakan. Tahan napas, Mam. Mungkin ada yang sudah tegang untuk nunggu-nunggu apakah pemenangnya. Jadi, selamat untuk Mams Leti dengan nama account Leti_Ciprut. Selamat juga untuk Mams Ulfa dengan account IG Ulfa_net27. Dan Mams Anissa Nursantika dengan nama account Anissa AANES. Oke, saya ulang lagi. Selamat untuk Mams Leti Ciprut, Leti_Ciprut, Mams Ulfa_net27, dan Mams Anissa dengan nama account Anis AANS. Nah, untuk 3 nama yang tadi sudah saya sebutkan, silakan langsung menghubungi RSIA Nuraida dengan mengirimkan data diri melalui direct message di akun Nuraida yang sudah tertera di sini, dan pastikan Mam sudah mengirimkan data diri tidak lebih dari 3x24 jam supaya segera bisa dikirimkan hadiahnya. Dr. Esra, terima kasih, obrolan kita malam ini bermanfaat dan menarik. Nggak apa-apa dok, karena memang tidak bisa diprediksi ya dok ya, tapi penjelasannya ditunggu banyak moms, dan senang banget nih para moms karena memberikan feedback yang positif untuk dokter maupun untuk topik kita malam ini. Kita berjumpa lagi di Bincang Moms Milenial di hari Senin dan Rabu, setiap hari Jumat, setiap hari Rabu dan Senin dan Rabu jam 7 malam dengan topik yang berbeda. Dan jangan lupa untuk memantau promil, kehamilan, dan tumbuh kembang, langsung saja download dan install aplikasi Teman Ibu Milenial, Teman Bumil. Selamat malam, Mam. Selamat malam, dokter.